Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada tutorial part kedua ini, saya akan menunjukkan belajar bagaimana caranya membuat notifikasi. Notifikasi adalah suatu pemberitahuan kepada pihak maintenance yang dilakukan oleh operation atau asset owner mengajukan permintaan perbaikan yang dibuat di SAP, namanya adalah notifikasi. Caranya adalah tiketnya IW21 ya. Kita bisa dengan cara klik di sini IW21 di atas ini, atau kita bisa membuat tadi dari favorit yang sudah kita buat di notifikasi ya, atau kita bisa membuat langsung dari menunya gitu. Itu cara-caranya. Oke. Caranya kalau kita membuat dari sini IW21 ya, IW21 kita klik di sini IW21, kita enter. Nah, ini teman-teman. Di notifikasi itu ada notifikasi type. Notification type itu biasanya kalau itu kita pilih aja di sini ada pilihan 3, M1, M2 dan M3. Lagi-lagi ini tergantung konfigurasi dari masing-masing company. Dalam hal ini karena kita membuat notifikasi adalah untuk corrective maintenance, maka saya klik M1 ya. Kita pilih M1 untuk corrective maintenance. Nah, setelah kita isi corrective maintenance M1, kita enter aja, enter. Nah, ini pertama-tama yang harus kita ketikkan adalah sesuai dengan kursor di sini, harus kita isi. Inilah notifikasi description contohnya. Linmax pump leaking. Nah, contohnya seperti itu nih. Ini contoh aja ini. Nah, ini saya kasih ini di depan, saya kasih contoh biar nggak bingung. Saya kasih contoh aja, ini sebagai contoh. Nah, yang kedua, karena ini tandanya adalah centang, ini adalah artinya mandatory, harus diisi. Nah, kalau kita tahu, teman-teman langsung kita bisa masukkan ke sini. Cuman kalau kita tidak tahu, kita dikasih fasilitas sini ada structure list. Jadi kalau kita tahu, langsung kita masukkan di sini. Kalau tidak tahu, kita masukkan di structure list. Contohnya ini. Kita bisa lihat ke sini, kita cari satu-satu. Ini di sini minta dulu teman-teman. Ya, ini dia mandatory. Saya kasih ini tergantung. Ini planner group. Tergantung company-nya. Kalau di sini kita kasih FME itu sebenarnya ada pilihan ya. Nanti ada listnya seperti ini. Tinggal bisa pilih FME itu artinya apa. Sini mungkin biasanya mechanical. Sama ini adalah plan-nya. Plan-nya sini tergantung mau diisi apa, tergantung company-nya juga. Dalam ini saya isi IMB1 ya. Box center sama, box centernya ditujukan ke siapa? Siapa yang responsible? Apakah mekanik, elektrik, atau instrumen, dan segala macamnya. Sama di sini kita isi plan, IMB1 sama. Reported ini orang yang melaporkan. Tujuannya adalah untuk konfirmasi nanti bila terjadi, ditanya, oh ini yang buat siapa sih? Kerusakannya apa sih? Nah seperti itu. Kita tahu contohnya sini. Kita ini tes saja ya. Atau nama saya juga boleh. Nah, kemudian ini notif date. Ini rusaknya kapan ya. Nah, nanti akan enter aja teman-teman. Enter. Ini kalau ada kuning gini, nggak apa-apa. Ini dia akan nanya dia. Plan-nya mana gitu kan. Nah, sini nanya. Different company. Nah, jadi dia ngomong company yang berbeda. Harusnya dia IES1. Berarti ini salah. Kita kasih IES1. Sama juga di sini. Dia akan ngasih tahu teman-teman kalau salah. Tergantung konfigurasinya lagi ya. Nah, kalau di enter, nah dia minta yang belum ada, priority kita isi. Tergantung. Ini tinggal settingnya tergantung ya. Ini ada permintaan required end date kapan? Contohnya saya kasih 30. 01.2022. Nah, kalau breakdown teman-teman, ini harus kita isi. Breakdown itu artinya rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kita centang breakdownnya. Ini tadi belum selesai kita.
ya kita belum selesai panglognya tadi, pang location kita lengkapi, kita bisa cari di sini. Kalau udah tahu langsung kita masukkan saja. Kalau kita tidak tahu kita bisa drill down ya, drill down. Ini contohnya ini. Atau kalau kita salah lagi, contohnya ini salah ya. Ternyata bukan 12, tapi 10 contohnya. Kita ganti bisa 10. Nanti kita cari lagi drill down ke bawah. Nah, contohnya sini. Tadi kan kita ngomong line mac ya. Line mac mungkin line mac itu di unit apa harus kita cari teman-teman. Kita cari apakah ada di unit apa. Nah, sesuaikan saja ya. Jadi kalau nggak tahu nanti isinya harus disesuaikan di sini. Harus kita cari ya. Ini MEG. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya kalau saya kasih ini MEG, nah saya kasih ini 1 ya. Contohnya ini. Kalau bisa pastikan ke unit yang paling terakhir. Nah, dalam hal ini yang unit yang terakhir adalah ini yang hijau. Yang hijau ini adalah equipment-nya. Kita pilih equipment-nya, jangan pilih spare part-nya, karena yang kita minta adalah di pompanya. Contoh ini. Nah, ini ya. Nah, tadi notif tadi, kalau emang dia ininya panjang, kita bisa bikin panjang teman-teman. Bikin cerpen di sini ya. Jadi bisa sedetail mungkin. Sedetail mungkin sehingga permintaan request notifikasi ini dengan mudah dipahami. Itu. Nah, kalau perlu, nah itu ini contoh ya. Ini kan tadi perpanjang. Kalau mau panjang nggak apa-apa panjangin. Work type ini perlu harus diisi. Kita pilih aja di sini work type-nya apa. Ini ada corrective, predictive, small project, dan support production. Nah, ini lagi-lagi tergantung nanti konfigurasinya kamu ini seperti apa. Ini system condition, dikerjakan pada saat apa. Oh, ternyata dia bisa dikerjakan pada saat unit shutdown, artinya equipment-nya itu shutdown. Atau terserah disesuaikan saja. Dalam hal ini saya pilih 3 ya. Nah, ini tag number ini biasanya sudah diisi teman-teman. Apakah dia SCE, Safety Critical Element atau equipment atau bukan, nanti otomatis akan terisi. Nah, yang harus diisi lagi, ini tadi kan kalau breakdown kita isi ya, kalau breakdown kita centang, kalau enggak. Tujuannya adalah memudahkan kita nanti kalau failure analysis, oh ternyata dia breakdown, nanti akan memudahkan. Di sini teman-teman yang paling penting nih, failure katalog, ini saya sarankan wajib diisi ya. Ini nanti akan sangat bermanfaat ketika digunakan untuk failure analysis. Tadi karena pompa saya pilih pump di sini. Otomatis ngisi dia pompa. Nah, ini failure mode-nya pompa. Nah, di sini kita isi. Failure mode-nya apa? Failure mode-nya apa? Pompanya kenapa? Kita bisa pilih di sini ya. Contohnya breakdown atau overheating atau apa. Ini sesuaikan saja, dipilih salah satu. Nah, tag. Contohnya di sini cannot run atau apa terserah. Cannot run anymore. Cannot run. Kasihlah informasinya. Ini untuk spare part teman-teman. Mungkin kita belum tahu, nanti saja. Failure mode sudah, kemudian failure cause. Di sini kita isi lagi. Nah, kira-kira failure cause-nya kenapa? Apakah improper material, improper design, atau improper capacity, atau installation error, fabrication error? Disesuaikan aja ya, disesuaikan saja dengan kondisinya. Kalau saya kasih di sini improper design contohnya, nanti akan ada tindak lanjut nih. Kalau improper design dia akan rekomendasinya apa gitu. Cost tag-nya ini pre tag kita isi saja, atau mungkin terserah mau diisi apa. Contoh saya kasih sini too small, contohnya too small unit contohnya. Terus sini failure konsekuensi, failure mode sudah, failure cause sudah, failure konsekuensi. Kita isi sini teman-teman.
Lalu sini apa? Nanti kita isi sini yang sebelah kirinya akan isi. Contohnya ini, dengan adanya kerusakan itu apa yang terjadi? Reduce export atau flaring atau apa, atau no immediate failure atau other, nanti di spesifik macam-macam, atau shutdown. Nah, ini contohnya. Kita pilih salah satu, sesuaikan. Ada pre-tag juga lagi. Sini nanti kasih penjelasannya, terserah. Kira-kira menurut teman-teman apa? Sini tidak mandatory, responsible-nya siapa, kalau bisa kasih nama aja nggak apa-apa. Oke, kemudian maintenance activities kita isi juga. Di sini teman-teman kita isi activity code-nya apa. Replace, overhaul, atau repair, modifikasi. Nah, ini tergantung, ini rekomendasinya kira-kira apa gitu ya. Contohnya kita kasih modifikasi. Ini juga sama, kasih penjelasan. Kalau udah selesai kita simpan teman-teman, kita simpan. Nah, ini adalah notif number yang kita buat tadi. Nomornya ini. Nah, jadi kita sudah punya satu notif, nomornya adalah ini. Kita bisa melihat. Nah, kalau ini tadi adalah IW21, cara ngelihatnya gimana? Ini di sini ada nih. Ya, kita klik di sini, ini ada transaksi, program, user, system. Pilih transaction, ini IW21 gunanya adalah untuk mungkin vocoder. Nah, kalau kita untuk melihat vocoder kita tadi pakai apa? Pakai IW22 bisa, pakai IW29 bisa. Kita bisa melihat dengan screen baru atau langsung dari sini. Kalau screen baru kita klik yang ini, nanti kita akan screen baru seperti ini. Cuman maksimal tadi sudah kita sampaikan 6 ya. Atau seandainya tadi kan udah IW21. Kita mau rubah ke IW22, caranya /n IW22 untuk melihat notif tadi. Ini notifnya ini teman-teman, isinya apa? Nah, masih di lock karena dia masih proses, seperti masih proses. Masih proses penyimpanan ya, kita simpan. Lambat ya. Nah, ini sudah ada. Ini adalah notif kita tadi teman-teman. Jadi notif kita masih bisa kita rubah dengan cara kita buka di IW22 ini untuk menambahkan. Contohnya keterangannya masih kurang, atau mungkin funlock-nya nggak tepat, deskripsinya nggak tepat, bisa kita rubah. Atau tadi kita kan rubah-rubah ini ya, failure mode ya, masih bisa kita rubah pakai IW22. Atau kita kasih lampiran teman-teman. Lampiran, mungkin lampiran PNID, gambar, dan macam-macam. Jadi memudahkan atau memberikan informasi yang lengkap kepada orang-orang yang akan mengerjakan nanti. Ini contohnya kita klik ini, kalau kita buat mengasih lampiran, kita klik yang ini. Di sini kan ada dua nih, yang kini ya, yang kayak gambar notice ini, kita klik. Nah ini, kita tambahkan di sini, di notif sini, kita centang di sini. Nah ini, kalau ininya masih abu-abu, artinya dia belum ada lampirannya. Cara ngasih lampiran adalah dari sini, create attachment. Saya kasih contoh sembarang ya. Nanti sebenarnya hasilnya seperti contohnya saya kasih ini. XLS ini saya kasih satu. Atau ini ya. Atau mungkin ada gambar yang lebih kecil mungkin. Contoh ya, saya kasih gambar kecil aja ya. Ada nggak di sini image ya? Picture. Nah ini. Saya ngasih gambar satu aja ini, kunci ya. Kunci. Saya kasih gambar kunci. Apa yang terjadi nanti? Dia akan kelihatan, oh ternyata notifikasi ini sudah ada lampirannya, contohnya di sini. Nah ini teman-teman, kita klik notifikasi, centang. Nah ini, dia hidup. Tadi kan abu-abu seperti ini ya, sekarang hidup. Artinya dia ada notifikasinya. Cara ngebukanya kita buka, klik attachment list. Ini sudah ada teman-teman, kita buka. Ini bisa kita buka, artinya ini bisa kita gambar dokumen, gambar PNID dan macam-macam. Artinya support dokumen lah ya. Oke. Ini yang sudah kita lakukan, kita membuat notifikasi. Untuk membuat kembali, kita kalau membuat lagi, ini kan tadi masih IW22 ya, untuk berubah. Kita bisa membuka lagi pakai IW21 kalau kita membuat baru. Ini masih IW22, cara kembali ini adalah kita buka screen baru atau kita langsung dari sini. /n artinya n itu new ya, IW21.
Kita buka baru seperti ini. Ini contohnya. Ini salah satu contoh membuat notifikasi. Nah, kalau kita melihat list notifikasi yang sudah kita buat secara banyak, bisa menggunakan IW29. Ya, kita enter. Ya, contohnya itu kita masukkan plannya, ya. Kita masukkan plannya, tanggalnya kita buang aja semua. Kita hanya mau lihat yang in progress, yang komplit nggak usah kita lihat. Nah, di sini tadi pertama kita masukkan adalah plannya. Kita masukkan plannya sudah cukup, dia nanti akan mencari sendiri. Plannya tadi adanya di mana? Di sini. Plan. Nah, ini teman-teman, maintenance plan. IES1 kan tadi kan. Ini. Kita jalankan aja, setelah itu apakah dia ada error atau enggak, nanti akan dikasih tahu sama dia. Cara jalannya gimana? Kita klik ini, gambar jam. Atau ini F8 ya. F8 untuk gambar jam. Nah, ini lagi melihat display notification. Jadi kita lihat notifikasi yang pernah kita buat. Tadi kan baru saya buat satu ya. Mungkin sudah ada sebelumnya. Jadi kita lihat aja. Apakah sudah ada atau belum? Sepertinya sudah ada karena dia memerlukan waktu yang agak lama ya. Oke, sambil kita nunggu ini keluar. Jadi di sini sistemnya ketika kita sudah bikin notifikasi, harus kita kirim ke, nah ini contohnya list notifikasi teman-teman, ini udah buat. Tadi yang kita buat tadi adalah ini yang kita buat tadi ini tadi. Karena contohnya kan ini list yang lama. Ini statusnya kan di sini ada statusnya masih WREC. Ini kalau kita bikin notifikasi seperti ini harus kita kirimkan ke approver selanjutnya. Caranya bagaimana? Kita buka screen baru lagi. Udah kebanyakan, atau ini kita balik aja ke sini, balik. Jadi setelah kita bikin notifikasi, jangan lupa dikirimkan ke next approver atau untuk divalidasi oleh supervisornya. Caranya gimana? Kita masuk ke sini ke sub business workplace atau dibilang inbox lah ya. Karena kalau nggak kita simpan, notifikasi itu hanya kita sendiri yang tahu, yang lainnya nggak tahu. Cuman ini custom teman-teman ya. Normalnya tidak seperti itu. Normalnya SAP normalnya tidak seperti itu. Normalnya tidak perlu kita kirim. Tapi ini karena custom, maka dia akan ada di info kita aja. Ini karena hanya kalau nggak kita kirim akan hanya ada di info kita saja. Ini tergantung datanya ya. Kalau datanya banyak, dia lambat. Ini kan sudah ada 3.639, maka lambat. Nah, nanti setelah lihat akan kita kirim. Kita lihat, tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman. Setelah keluar ke sini, kita lihat notif yang kita buat tadi ini, contohnya tadi kan ini kan. Kita double klik atau kita highlight seperti ini. Kita klik gambar jam, execute atau double klik saja. Ini forward to next approver. Ini wajib ya, karena kalau nggak kita forward to next approver, maka notifikasi itu hanya ada di kita sendiri, orang lain nggak tahu. Sebetulnya sih tahu, tapi secara sistem tidak tahu gitu ya. Kita klik. Yes, ini dia konfirmasi ya. Do you confirm your decision? Yes. Dia akan nanya lagi 2 kali. Nah, kalau kita refresh, hilang dia. Sudah ada tidak. Artinya notif yang baru kita buat tadi sudah terkirim ke supervisor orang yang buat tadi. Jadi maka supervisornya akan melihat untuk mereview atau apakah notif itu udah lengkap atau belum. Nanti si supervisornya itu bisa ngecek apakah dia akan dikembalikan lagi ke requestor atau bisa di-approve dan kemudian bisa ditindaklanjuti. Itu teman-teman cara bikin notifikasi. Nanti selanjutnya akan kita lihat bagaimana supervisor mereview atau validasi notifikasi. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.